duluan. Walaupun memang ditanya pada waktu interview itu mau gaji berapa kan? Toh ujung-ujungnya juga perusahaan yang menentukan, ya. Ya. Sebagai konsekuensi atau sebab akibat daripada relasi kita dengan Tuhan atau keberadaan kita di dalam Dia, ya, sebagai status antara bapa dengan anak, maka yang pertama adalah bahwa kita harus mendengar dan hidup di dalam firman-Nya, ya. Tidak bisa tidak. Karena ya Dia adalah Bapa kita. Yang kedua, tidak lagi berbuat dosa, ya. Dan yang ketiga, yang akan menjadi perenungan merupakan lanjutan daripada penjelasan dari khotbah kita yang lalu, bahwa kita hidup di dalam kehendak Allah. Jadi ketika kita ada di dunia ini, kita tidak hidup dengan konsep kita tidak hidup dengan keinginan kita tidak hidup dengan tujuan kita. Tetapi kita hidup dengan tujuan Allah, dengan keinginan Allah. Tetapi Allah tidak menempatkan dan menjadikan kita sebagai robot, lalu kita hanya dikontrol dengan remote, ya. Karena itu kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak juga. Tapi bagaimana kita memasukkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak Allah sehingga kita hidup dengan tujuan Allah. Sekali lagi, ketika kita menjadi manusia lama, kita mati dan kita hidup dengan kehidupan yang baru. Pikiran, kesadaran, kehendak, dan tujuan, yaitu kehendak dan tujuan Allah. Karena itu dalam Roma pasal 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita hidup dengan kehendak Allah. Kita hidup dengan tujuan Allah. Dan inilah yang akan membedakan kita dengan dunia ini. Ketika satu saat Yesus sementara melayani di sebuah rumah, di sebuah tempat, lalu kemudian saudara-saudaranya datang. Ya, Chris, coba tampilkan untuk kita Matius pasal 12 ayat 46. Ya. Jadi ketika Yesus sementara melayani, sementara mengajar, sementara berkhotbah, maka datanglah ibunya dan saudara-saudaranya. Lalu kemudian orang-orang yang ada di situ, Matius pasal 12 ayat 46. Dan orang-orang di situ berkata, Yesus, guru, ibumu datang, saudara-saudaramu datang. Lalu Yesus berkata, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Ya, ayat 46 sampai 40. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Terus, maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ini adalah berbicara tentang ibu Yesus, saudara-saudara Yesus secara jasmani, ya. Bapak Ibu, siapa adik-adik Yesus? Adik Yesus ada? Setelah Yesus lahir kan kemudian Yusuf dan Maria itu punya anak. Siapa mereka? Pak Yaman bisa kasih tahu kita? Yakobus dan ada Yudas, ada Yehuda memang, ya. Ya ada dua orang yang Alkitab catat. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ya. Siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Lalu selanjutnya, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Terus, sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pertanyaannya, siapakah saudara Yesus yang sesungguhnya? Secara rohani, merekalah yang melakukan kehendak Bapakku yang
di surga. Mengapa Yesus ungkapkan ini? Karena Yesus sendiri adalah pelaku kehendak Bapa di surga, bahkan melebihi apapun. Ya, ketika satu kesempatan murid-muridnya lapar, Yesus juga lapar sebenarnya. Ya, lalu kemudian murid-murid Yesus pergi mencari makan, dan setelah itu mereka kembali, lalu mereka kasih makanan untuk Yesus. Guru, makanlah. Tetapi Yesus menjawab, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya adalah bahwa prioritas utama dalam hidup Yesus adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah sebabnya, inilah ciri karakteristik daripada anak-anak Allah yang menjadi saudara Yesus. Keluarga Allah adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup ini, kita menggunakan konsep apa? Falsafah Plato, Aristoteles, agama, atau Pancasila, ya. Indonesia punya falsafah itu kan hidup dalam bernegara itu kan dasarnya adalah Pancasila, tidak boleh melenceng dari Pancasila, ya. Nah, kita anak-anak Allah, keluarga Allah, hidup di tengah-tengah dunia ini, dasarnya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Dan itu kita harus kenakan dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam semua hal. Pernahkah ibu-ibu berpikir kalau saya bersoleh begini, ini kehendak Tuhan? Enggak. Ibu-ibu pernah berpikir, yang penting suami saya senang. Ketika membangun relasi, ketika kita berbisnis, ketika kita pendek kata dalam hal apapun, apa kita selalu berpikir apakah ini kehendak Allah atau bukan? Kecenderungan manusia ialah ketika dia melakukan sesuatu, apakah ini menguntungkan atau tidak? Kan? Menguntungkan secara ekonomi, menguntungkan secara relasi, ya, menguntungkan secara apa namanya kalau biasa orang pasang status itu follower, ya. Ya. Kemarin ada kepala dinas pariwisata di mana itu supaya followernya itu dia naik di atas meja lalu bikin TikTok gitu, ya. Ujung-ujungnya ya dia dicopot dari jabatannya, ya. Ya, banyak yang aneh-aneh sekarang, ya. Ada ibu-ibu TikTok di tengah jalan juga kan, berakhir kantor polisi. Ya. Jadi aneh-aneh, ya. Ya. Untuk menyenangkan masyarakat, ya, halayak ramai supaya ya jadi perhatian. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang saya harus lakukan supaya menyenangkan hati Tuhan? Dan orang yang selalu berpikir hidup menyenangkan hati Tuhan, dialah adalah anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Apakah yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Nah, ini implikasi yang ketiga, ya. Itu adalah merupakan ya kalau mau dikatakan kewajiban. Sekarang kita akan berbicara tentang implikasi yang kedua, yaitu hak. Bahwa sebagai anak-anak Allah kita juga memiliki hak untuk menerima segala berkat rohani yang disiapkan Bapa di surga, ya. Berkat keselamatan kekal. Dalam Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, dari surga yang diberikan kepada setiap anak-anaknya, ya. Ya memang ada banyak hal yang ya saya boleh katakan menjadi kejutan di kemudian hari ketika kita berjumpa muka dengan Dia yang hanya samar-samar dijelaskan dalam Alkitab ini, ya. Tentang mahkota kehidupan. Apa bentuknya? Ya, kita belum banyak yang tahu mengenai masalah itu.
tetapi sifat, karakter, nilai-nilai hidup kita lah yang nantinya akan membuat kita memperoleh hal itu. Tapi yang jelas ialah bahwa janji Tuhan itu terhadap setiap kita Allah ya dan amin. Ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini punya aset dalam bentuk kebendaan, rumah, tanah dan lain-lain sebagainya, siapa yang nanti warisi nanti setelah bapak itu sudah tidak ada? Anak cucu. Kadang-kadang anak cucu juga bisa bermasalah karena karena warisan itu ya. Yang jelas ialah bahwa segala berkat rohani Tuhan akan wariskan kepada kita. Yang kedua, berkat secara jasmani. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Tolong buatkan ke kita, Chris. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Ia sungguh memahami dan mengerti tentang kebutuhan secara jasmani kita. Tinggal bagaimana kita memintanya dengan baik dan benar, sehingga Ia dapat memberikan itu kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta? Bapak Ibu pernah kasih batu untuk anak ketika minta roti? Belum pernah ya. Sejahat-jahatnya kita belum ya. Apakah ketika walaupun kadang-kadang marah ya, anak-anak kita bertumbuh menjadi besar, kadang-kadang mereka pulang telat ya, ditelepon-telepon belum pulang-pulang. Kadang-kadang marah, kita gembok pintu kan. Tapi ketika mereka sudah datang, ketok-ketok, sampai hati juga harus tinggal mereka di luar. Gak bisa ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat, yang meminta ini adalah anak. Ya. Dalam pendahuluan saya sudah jelaskan tentang relasi kita dengan Allah secara umum. Yang pertama, kita adalah pencipta. Ya. Ada agama-agama lain yang menempatkan dirinya memang sebagai hamba. Ya. Tapi belum pernah ada agama selain agama Kristen yang menempatkan Allah itu sebagai Bapa dan mereka sebagai anak. Hanya kita. Karena memang ini benar. Ini diajarkan oleh Kristus sendiri. Karena itu dalam Matius pasal 6 ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, hendaklah kamu berdoa demikian. Bagaimana? Bapa kami yang ada di surga. Karena Ialah yang melahirkan kita oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat mengenal Dia. Ya, kita dipelihara, kita dilatih. Dan saya berharap bahwa seiring dengan bergulirnya waktu yang kita lalui dalam hidup ini, dalam kehidupan kita secara jasmani, kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengenal Dia. Ciri khas kedewasaan Allah, kita akan semakin selaras dengan Allah. Amin. Kalau dalam bahasa manusia ya, mengerti dulu, tanggung jawab baru. Ya. Kalau anak itu dia tidak mau tahu ya, dia mau lakukan tanggung jawabnya atau enggak, tapi dia selalu menuntut hak. Itu anak-anak ya. Tapi orang dewasa, dia akan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Karena itu persoalan apapun dalam hidup ini, Dia adalah Bapa kita. Kadang-kadang memang kita takut ketika kita menghadapi situasi yang kita hadapi dalam hidup ini, termasuk sampai dengan hari ini kita masih ya, tapi Tuhan sekali lagi memelihara kita. Karena itu bagi saya ialah kalau kita sekalipun katakanlah kita menjaga ada protokol kesehatan, tapi kalau saya sehat sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan. Ia mengenal kita, Ia melindungi kita. Ya, tapi orang dewasa juga tidak ceroboh dalam hidupnya ya. Dia pasti.
Orang yang demikian Allah hidup dalam pemikiran dan kehendak Allah. Karena itu mari kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah yang benar. Ya. Yesus berkata kepada orang Yahudi, karena mereka berkata, Bapa kami Allah Abraham. Tapi Yesus katakan, iblislah bapamu. Karena itu, apa yang kita jalani dalam hidup ini, sifat karakter kita akan menjelaskan kita apa kita adalah anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Pak Yaman sudah posting di IG itu ya. Jadi sifat-sifat kita yang akan menjelaskan apa kita memiliki sifat atau karakter Bapa di surga atau karakter Bapa di neraka. Tapi saya percaya hari ini kita adalah anak-anak Allah. Karena itu hiduplah sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya ajak kita untuk berdiri dan kita akan nyanyikan pujian yang tadi. Ya. Bukan berdiri. Mana pemain musik? kami sebagai ahli waris kerajaan surga. Sadarkan kami setiap hari agar kami hidup dengan rencana, agar kami hidup dengan keinginan,
agar kami hidup dengan tujuan. Engkau tahu setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Hari-hari ini kami menghadapi situasi yang serba berubah dan cenderung menuju kepada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi kami tahu Engkau adalah pelindung kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami, agar kami tak tegar berdiri dalam menjalani kehidupan yang berbahaya ini. Meteraikan firman dalam hidup kami. Roh Kudus terus berbicara kepada kami, terus memberi rema, sehingga hidup kami terarah dalam perjalanan kami menuju rumah Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Ya, kita akan menjalankan tentang persembahan kita. Kita menyanyikan pujian Kalau Bunyi Sangkakala. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah umum minggu depan, tanggal 26 Juli, pengkhotbah Pak Yaman. Untuk WL, Gembala Jemaat, singer Bu Christine, dan saya sendiri. Kolektan Bapak Yohanes, multimedianya Paudios, musik Maturia, user Ibu Supro maaf ya Bu. Gak usah dipanggil kan udah tahu. Iya, kepada Gembala saya persilakan. Baik, sebelum kita doa penutup, saya kasih kesempatan kesaksian sebentar untuk Pak Eko atau Ibu Pri. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya
Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami akan menyampaikan berita sukacita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat di tempat ini yang selalu mendoakan kami sekeluarga. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya saksikan, tapi saya hanya ingin menyaksikan satu saja karena waktu kita terbatas. Saya hanya menyampaikan berita sukacita bahwa anak kami Erika sudah lulus. Puji nama Tuhan. Inilah sukacita kami sekeluarga bahwa perjuangannya selama ini, selama hampir 4 tahun sudah terbayar. Ya belum finish sih karena belum wisuda. Jadi hari-hari ini anak kami sedang menantikan saat-saat seremonialnya. Ya kami tetap menantikan doa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kelancaran daripada acara ini. Dan nggak cuma sampai di situ aja. Sesudah lulus tentu akan ada tantangan yang lebih berat lagi, dan kami tetap membutuhkan doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya selama ini kita berdoa untuk satu orang tua, termasuk keluarga Pak Radiman, Pak Oki ya. Pak Oki ini anak-anaknya memang Muslim ya. Jadi setelah kembali ke Bogor minggu lalu sudah meninggal dunia ya. Jadi ya kami baru dapat informasi juga kemarin karena dia memang jarang ya, hanya satu dua kali ya masuk ibadah kita. Tapi waktu itu memang ya kami sempat layani, bahwa walaupun anak-anaknya Muslim tapi dia sendiri punya komitmen untuk tetap hidup di dalam Yesus, walaupun hidupnya seperti apa. Dia katakan ya saya tetap mengikut Yesus sampai akhir hayat saya. Dia juga sudah menyatakan surat wasiat juga sebenarnya kepada anak-anaknya ya. Walaupun demikian ya kemungkinan besar ketika kami tidak dikasih tahu ya, mungkin dia dimakamkan secara Muslim ya. Tapi ya itu masalah seremonial kita manusia. Tapi saya percaya bahwa ketika hatinya berpaut sungguh dengan Tuhan ya, Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Saya percaya bahwa dia diselamatkan. Setelah doa ini Pak Radiman, saya persilakan untuk menyampaikan pengumuman yang berkaitan dengan kemarin ya. Nanti setelah selesai ibadah, mari saja kita semua berdiri, kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi dan terima kasih kami kepadamu, karena kami sadar bahwa kalau ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesainya, semua karena izin dan pimpinan Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah ibadah ini merupakan persembahan kami kepadamu. Karena itu terimalah semua pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami, bahkan semua hal yang kami lakukan dalam ibadah hari ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, baik yang memimpin kami dalam pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, yang menyampaikan firman. Biarlah berkat yang sama dari surga
menjadi bagian dalam kehidupan kami hari ini. Juga seluruh jemaat yang telah hadir, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Pak Eko, di mana anak kami Erika, Tuhan sudah tolong sehingga dia dapat menyelesaikan seluruh rangkaian studi, baik mata kuliah skripsi telah selesai. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, kami berterima kasih Tuhan. Tinggal kami menunggu wisuda, dan setelah itu anak ini akan mencari pekerjaan. Tuhan pasti sudah siapkan yang terbaik bagi Erika. Demikian pun juga kami mengucap syukur dengan anak kami William Wijaya, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati William supaya ajar dia juga untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Umur panjang, Tuhan pakai William untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan. Kami juga bersyukur dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, jalan keluar terhadap masalah yang kami hadapi. Kami juga mengucap syukur bersama dengan Pak Yohanes, di mana Tuhan sudah tolong hamba-Mu pergi dan kembali Kalimantan, dan hamba-Mu ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Tuhan memberkati juga semua kami, walaupun kami tidak mengungkapkan pengalaman-pengalaman apa yang kami alami dengan Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan selalu peduli. Karena itu kalau kami ada dan kami bisa memiliki apa yang kami miliki, baik itu keluarga maupun benda-benda, semua karena anugerah Tuhan. Dan mengucap syukur untuk semuanya itu. Mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani. Ialah pemahaman kami akan firman Tuhan semakin hari semakin dalam, dan kami dapat aplikasikan, terapkan itu dalam menjalani kehidupan ini. Sikap kami terhadap Tuhan, sikap kami terhadap sesama, juga sikap kami terhadap apa yang kami miliki, baik benda maupun uang, sehingga kami melakukannya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami tidak melakukannya dalam ego kami sebagai manusia dan anak-anak yang masih kecil, tapi kami dewasa, kami mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang punya hubungan sementara kurang baik, mari Tuhan Engkau pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan di tengah-tengah situasi sulit ini. Kami mohon biarlah Tuhan tolong pekerjaan umat-Mu, baik mereka yang bekerja pada usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan orang lain. Tuhan Yesus berkati sebagaimana janji firman-Mu, bahwa anak-anak-Mu tidak akan meminta-minta, karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi kami semua. Karena itu berkatilah seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan hari ini mereka belajar melalui online. Mampukan mereka Tuhan untuk menangkap, memahami, mengerti setiap pelajaran-pelajaran itu. Dan dengan demikian mereka berhasil. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan. Tuhan Yesus tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Lindungi seluruh jemaat-Mu dari wabah virus corona ini, sehingga kami selamat, kami tetap aman dalam lindungan-Mu, dan mampukan kami juga untuk menerapkan gaya hidup yang sehat. Dan dengan demikian Tuhan memberkati kami. Dan berdoa untuk jemaat yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Kalau mereka ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati dengan menjaga anak-anak yang belum bisa hadir hari ini. Mungkin juga ada yang melaksanakan tugas mereka di luar pulau. Pak Thomas dalam penerbangan, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Bapak Ibu yang lain di tempat yang lain, memberkati mereka juga Bapak. Ya Bapak di surga, kalau ada jemaat yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah, sembuhkan mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Kami bersyukur bahwa Pak Oki Tuhan sudah panggil. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu, dan jadikan hidup ini sebagai sebuah pengalaman. Kami berdoa juga untuk anak-anak, mantu dan cucunya, kerinduan kami supaya mereka juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati penginjilan dalam negeri, luar negeri, di desa, di kota, sampai di pedalaman. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin mengalami kesulitan, Tuhan Yesus Engkau tolong berkati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus Engkau tolong memberkati
Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pejabat-pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Yesus memberkati tenaga medis, para dokter yang hari ini bahu-membahu dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan jaga Indonesia, lindungi Indonesia. Dan biarlah ketika akan melewati ini ada kesaksian yang mengagungkan nama Tuhan, bahkan ada banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, mengucap syukur untuk persembahan jemaat hari ini, baik persembahan kolekte, persepuluhan, persembahan syukur, sukarela. Tuhan Yesus, Engkau balas berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu. Mampukan kami untuk mengelola keuangan kami dalam rencana dan kehendak-Mu. Inilah doa kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu Tuhan sempurnakan doa kami, karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu, pulanglah, dan apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu dan lakukanlah itu dalam sepanjang kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput